Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Fauzia dengan NIM 1519103830025 dari program studi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penampilan profesional dalam mata kuliah Komunikasi dan Penampilan. Nah, hal pertama yang kita akan bahas yaitu fungsi dari penampilan. Fungsi dari penampilan yaitu yang pertama ada sebagai bentuk citra diri. Bisa citra fisik, citra intelijensi, dan citra moral. Lalu bisa sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Bisa seperti menyampaikan pesan kepada orang lain dan yang lain-lain. Lalu ada menunjang kegiatan profesi yang kita lakukan saat ini. Lalu berikutnya adalah wujud penampilan. Yang pertama ada penampilan fisik. Penampilan fisik ini mudah dinilai dan dapat dilihat oleh mata, seperti penampilan wajah, penampilan tubuh, dan pakaian. Bisa dapat berupa bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berdiri, berjalan, tersenyum, dan berdandan. Lalu penampilan non-fisik ini seperti pemikiran kita, seperti positive thinkingnya kita, suara kita, persepsi diri kita, dan tingkah laku kita. Lalu bagaimana ciri-ciri penampilan profesional khususnya pada kita sebagai radiografer di rumah sakit, yaitu yang pertama ada cara berpakaian. Cara berpakaian ini harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Bagaimana sih pakaian rapi dan sopan? Yaitu bisa dengan kita menggunakan kemeja, celana kain, lalu kita bisa memakai sepatu kets atau pantofel, dan jangan lupa memakai kaos kaki. Tidak disarankan memakai kaos, training, dan sandal jepit apabila kita sedang bekerja, khususnya bekerja di rumah sakit dan sebagai radiografer. Lalu yang kedua ada cara berbicara. Nah, cara berbicara ini dengan menggunakan nada bicara yang jelas, sopan, dan singkat. Bagaimana sih itu cara menggunakan nada bicara yang sopan, jelas, dan singkat? Yaitu bisa dengan intonasi yang jelas agar pasien juga jelas dalam menerima informasi tentang pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Lalu tempo dalam berbicara kita itu harus pelan dan dapat diterima oleh pasien. Lalu menggunakan nada bicara yang tidak terlalu tinggi atau yang rendah sampai sedang saja. Lalu yang ketiga adalah cara berperilaku. Bagaimana sih cara berperilaku? Kita harus ramah. Ramah seperti kita mudah tersenyum kepada pasien, lalu kita menggunakan kotak mata apabila dalam berkomunikasi. Lalu kita juga harus tenang dan percaya diri dalam melayani pasien, dan kita juga harus ceria gitu. Jika kita ceria, itu pasien juga akan ceria, dan nanti dalam melakukan pemeriksaannya, itu pasien juga akan merasa tenang dan aman. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Apabila ada yang berkenan perilaku maupun perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.